Jadi kali ini saya mau menceritakan kisah teman saya yang mana sukmanya itu diambil kemudian dikurung di dalam bambu oleh seseorang, dan akhirnya di badan dia itu dikirimin makhluk yang mana kalau dilihat sama cowok itu mukanya jadi jelek. Iya, jadi perantaranya itu pakaian diambil ya, berupa kerudung, kemudian diguna-guna hingga akhirnya sukmanya keambil, kemudian dikurung di dalam bambu. Kalau dia tuh kenal cowok ataupun pacaran sama cowok, itu kalau setiap habis ketemu, itu besoknya tiba-tiba si cowok itu berubah kayak orang yang gak kenal gitu. Iya, tiba-tiba cuek ataupun tiba-tiba menghindar, ya kayak PHO lah kayak gitu. Akhirnya bingung dong. Nah, dan ini udah berlangsung lama tapi gak ketahuan gitu kan. Nah, lebaran kemarin ada saudara yang jauh, tapi sebelumnya sebenarnya teman saya ini keluarganya bisa semua gitu ya. Bisa semua. Nah, pas lebaran kemarin ada saudaranya yang dari jauh datang silaturahmi karena lebaran. Nah, pas usut demi usut, ketika melihat saudara teman saya ini, kok beda mukanya katanya. Nah, kemudian akhirnya diperdalam lah penglihatannya secara batin. Ketahuan lah, ternyata itu bukan sembarangan, karena ada yang ngirim gitu ya. Iya, jadi kalau dilihat sama orang itu mukanya jadi jelek gitu apalagi yang suka sama dia gitu. Nah, kemudian dikumpulin lah saudara-saudaranya, keluarganya yang bisa-bisa. Akhirnya dipanggil lah teman saya nih gitu kan. Kamu ngerasa nggak kalau orang-orang yang ngedeketin kamu itu ngejauh? Iya gitu kan. Nah, enggak lama dari situ tiba-tiba badannya bukan kerasukan ya, jadi sengaja itu si makhluk itu tuh dipanggil, ditarik, dimasukin lah ke badan teman aku itu. Nah, langsung lah itu ngamuk-ngamuk, ngajerit-jerit, ketawa-ketawa, berubah-berubah lah gitulah, kadang nangis, kadang ketawa gitu kan. Nah, terus di situ saudara aku tuh langsung jadi keluarganya tuh langsung ngebantu gitu, langsung ngusirin, ngelarin, ditanya-tanyain gitu kan. Tapi dia nggak mau jawab. Ya, malahan ketika lagi ditanya gitu, itu si pihak dukun lah ya, bisa dibilang dukun lah ya, itu ngirim prajurit, jadi ngehalang-halangin biar keluarganya ini nggak nanya-nanya itu dapat dikirim oleh siapa gitu. Jadi ketika keluarganya itu sedang ngebaca-bacain atau sedang ngobatin, sedang nanya-nanyain, itu diganggu sama prajurit yang dikirim gitu oleh dukun itu. Jadi dia ngobatin sambil berperang, ibaratnya kayak gitu. Jadi dibikin gak fokus gitu kan. Nah, usut demi usut, karena ini repot, ibaratnya ngobatin sambil diganggu, akhirnya dihentikan tuh itu kira-kira sekitar jam 5 lah. Dihentikan dulu karena gak efisien. Akhirnya tuh dapat tuh 3 makhluk yang dimasukin ke dalam botol gitu. Terus pas itu keadaan temanku ini masih kesurupan, tapi udah gak ngamuk-ngamuk, udah santai lah gitu kan. Diajak ngobrol juga mau ngobrol, cuman kalau ditanya siapa yang nyuruh, siapa yang ngirim, gak mau jawab. Akhirnya keluarganya, salah satu keluarganya tuh ada yang ngebuka cakra gitu ya, jadi buat nelusurin siapa yang ngirim. Dan ternyata yang ngirim itu masih satu kampung iya. Terus akhirnya kedetek lah tuh residual energinya tuh kedetek, bahwasanya katanya dulu ada yang suka sama temanku ini cuman ditolak karena emang temanku gak suka. Nah, mungkin lantaran sakit hati, akhirnya si pria ini ngambil kerudung yang lagi dijemur gitu, kerudung temanku ini. Akhirnya dikasih ke orang pintar, kemudian diguna-guna hingga akhirnya ketariklah sukmanya, kemudian dipenjara dan dikurung di bambu. Dan ternyata ini udah 5 tahun berjalan dan baru ketahuan kemarin. Usut demi usut, si makhluk ini pun bilang, sebenarnya saya sudah capek katanya, kasihan, cuman berhubung saya sudah terkunci,
jadi susah buat keluarnya gitu. Saya nggak perlu ngasih tahu karena kalian pun bakal tahu sendiri, karena kalian pun bisa, katanya gitu. Jadi walaupun saya nggak ngasih tahu, lama-lama kalian tahu karena kalian juga punya energi, punya cakra, katanya gitu. Cuman katanya sebenarnya kalau keluarganya nggak ada yang bisa, mungkin anak ini atau teman gue ini udah meninggal, udah mati. Cuman berhubung keluarganya ada yang bisa, jadi setiap mau berangkat kerja atau apa itu dijaga gitu kan. Nah, cuman katanya, kenapa kalian gak pernah bisa ngeliat saya? Karena setiap dia masuk ke rumah, ya saya juga keluar, katanya. Saya bakal masuk di badan dia kalau dia tuh mau ketemuan sama cowok, katanya, ataupun lagi di luar rumah. Karena penjaganya kurang, kayak gitu. Makanya selama 5 tahun gak ketahuan. Ya karena saya juga mikir kalian bisa, katanya gitu ah. Dan usut demi usut si makhluk ini pun katanya pengen keluar, cuman gak bisa keluar. Nah akhirnya dikeluarin lah katanya sementara biar gak masuk ke tubuh teman gue ini, kasihan capek gitu ah. Nah terus akhirnya teman gue istirahat, jadi semua keluarganya kumpul, akhirnya berunding enaknya gimana kayak gitu kan. Kemudian diteleponin lah semua keluarganya yang bisa kan, kumpulin. Akhirnya habis Isya itu semua kumpul sekitar 5 orang. Nah setelah perkumpulan 5 orang itu kan ngerundingin bahwasanya ya udah kalau kayak gini caranya ayo kita perang, katanya, ibaratnya kayak gitu. Nah setelah nyusun satu orang dari saudaranya yang jauh itu bilang, ini jangan ngasal, harus bikin strategi karena yang dilawan bukan ecek-ecek, katanya gitu. Nah tiba-tiba saudaranya yang satu ini atau mamangnya itu tiba-tiba dengan karena emosi mungkin ya, jadi dia itu langsung membuka cakra portal, nelusurin di mana itu sukmanya ditahan. Ketembuslah itu di mana sukmanya ditahan, tapi baru saya ngeliat kayak gitu dia langsung balik lagi dengan tergesa-gesa. Katanya kaget, kenapa? Karena yang ngejaga bukan sembarangan, yaitu raksasa, katanya 2 gede, katanya. Pokoknya kalau kita ibaratnya manusia biasa itu, kalau di depan dia itu, di depan makhluk yang raksasa itu yang penjaga, itu kita cuma semata kakinya doang. Jadi benar-benar gede, katanya. Nah dari situ semuanya akhirnya lusurin dan ternyata benar ada penjaganya 2 raksasa yang sangat gede. Nah kemudian usut demi usut ternyata si raksasa itu penunggu barang ataupun penunggu pusaka. Jadi si dukun itu punya pusaka gendam namanya, dan itu hodamnya itu 2 raksasa itu, dan itu sangat kuat. Nah akhirnya terus berunding kan, hingga akhirnya mau nggak mau ya udah kita coba serang, katanya gitu kan. Tapi jangan tergesa-gesa, panggillah semua leluhur suruh kumpul. Nah anehnya ketika lagi berunding ini, si makhluk yang raksasa itu 2 orang itu mendekat ibarat, tapi nggak masuk ke rumah, mendekat pertengahan lah, masih jarak ibarat 1 kilometer lagi ke rumah yang lagi kumpulin ini si korban ini. Loh kenapa kok tiba-tiba dia mendekat? Dikirain mau menyerang duluan. Hingga akhirnya jaga-jagalah semua, tiba-tiba si raksasa itu membisiki ke salah satu mamangnya, salah satu keluarganya. Dia membisiki ke salah satu keluarganya bahwasanya saya mau masuk ke tubuh kamu, boleh enggak? Diizinin enggak? Katanya gitu. Terus si keluarga ini yang tadi dibisikin itu ngasih tahu lah ke yang lain bahwasanya dia minta izin buat masuk ke badan saya, katanya gitu. Karena di antara kalian badan saya doang yang kuat energinya untuk dimasukin raksasa, katanya gitu. Akhirnya diizinin lah dia masuk ke dalam tubuh keluarganya ini. Setelah masuk itu dengan tegak berdiri bilang, sini saya bantu ambilkan sukmanya, katanya. Lah semua kaget tuh, kan selama ini dia yang ngejaga sukma itu biar gak bisa keluar. Kok tiba-tiba dia masuk ke keluarganya dan bilang mau membantu ngambil sukmanya. Terus
kata si raksasa itu, jangan banyak pikir, nanti untuk kalau mau mikir mah katanya. Sekarang mah yang penting ambil dulu sukmanya, baru habis itu dibahas. Akhirnya tanpa panjang lebar semuanya bantu. Yang narik sukmanya itu si raksasanya sendiri dalam keadaan masuk ke anggota tubuh keluarganya. Dalam artian bisa ya keluarganya ini. Nah kemudian ditariklah, tapi keadaannya gelap katanya, susah katanya, karena masih terjaga banyak penjaga-penjaga yang lainnya. Kemudian salah satu keluarga yang jauh itu yang barusan datang pas lebaran itu langsung bilang, bantu dengan sholawat. Nah seketika semuanya sholawat, anehnya ketika membaca sholawat itu semuanya jadi tiba-tiba terang benderang katanya. Dalam tanda kutip, ini dalam bahasa mata batin ya, bukan bahasa manusia gitu ya penglihatannya. Setelah dibacain sholawat itu tiba-tiba terang semuanya. Pokoknya terang hingga akhirnya kelihatan semua. Kemudian si raksasa itu narik hingga akhirnya berhasil ditarik dan bambunya itu pecah. Nah pada pas bambunya pecah itu ternyata yang keambil sukma temanku ini doang. Dan ternyata di bambu itu banyak ratusan sukma yang mana terkurung udah lama tapi belum bisa dibebaskan. Hingga akhirnya keluarganya bilang, udah nanti dulu, yang penting sukmanya dia temanku ini dulu nih yang diambil gitu kan. Akhirnya semua diambil, dimasukinlah ke badan temanku ini gitu kan. Nah setelah berhasilnya ngambil sukma itu, si raksasa itu akhirnya bilang, saya ini sebenarnya jin Islam, cuman saya diperbudak karena rumah saya diambil. Dan ketika saya melihat kalian, katanya, kalian mempunyai energi positif di mana para leluhur kalian itu adalah orang-orang yang bukan sembarangan. Makanya saya memberanikan diri untuk berkhianat dan masuk ke anggota kalian, katanya gitu. Tapi tolong, katanya, saya mau ngikut kalian karena saya nggak mungkin balik lagi ke sana karena saya udah berkhianat. Saya udah capek disuruh-suruh hal-hal yang nggak bener. Akhirnya salah satu keluarganya bilang, ya udah. Nah jadi salah satu keluarganya ini biasanya spesialisnya mengobatin gitu kan. Akhirnya dia bilang, ya sudah, kamu ikut saya, katanya gitu, dengan catatan kamu nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang, katanya gitu. Baik, kata dia itu. Akhirnya dia ngikut. Nah setelahnya kemudian yang di sana pun ibaratnya marah kan gitu, karena salah satu raksasanya tuh dari dua raksasa itu satu doang yang berkhianat, karena salah satu raksasanya itu berkhianat gitu kan. Nah usut akhirnya si temanku ini nih, setelah dimasukin lagi sukmanya, akhirnya jadi dipagari badannya dipagari, jadi supaya nggak bisa diganggu lagi gitu kan. Nah dari situlah ketahuan bahwasanya selama 5 tahun ini temanku ini tuh emang gak baik-baik aja gitu, meskipun kelihatannya santai-santai aja, tapi emang sebenarnya gak baik-baik aja. Cuman makhluk yang disuruhnya lebih pintar, jadi dia beraksi ketika dia berada di luar rumah, sedangkan ketika dia berada di dalam rumah itu dia menghindar, jadi kan gak ketahuan sama keluarganya yang bisa ini gitu. Nah singkat cerita, nah setelah semuanya udah terobati gitu, akhirnya saudaranya ini ada lagi yang jauh. Nah dia itu lebih sakti, cuman waktu itu nggak bisa kumpul karena jauh, lebaran itu nggak pulang. Diceritain lah ke saudara yang jauh itu, akhirnya dia marah. Nah usut demi usut, ternyata yang jauh ini bisa narik pusaka dari jarak jauh. Karena emosi mungkinnya saudara nggak terima gitu kan, ponakannya tuh kayak gituin, dia langsung ngambil narik pusaka yang si dukun itu. Katanya kalau nggak ditarik dia masih bisa manfaatin untuk hal-hal yang nggak benar. Makanya ditariklah sama dia si pusakanya itu, si gendam itu dari jauh hingga akhirnya berhasil ketarik. Dan katanya sampai sekarang si dukun itu lagi nyari-nyari siapa yang narik dan di mana adanya, kayak gitu. Iya. Nah kayak gitu ceritanya. Iya, ya kita nggak tahu ya
emang mungkin kita tuh hidup berdampingan gitu sama hal-hal yang gaib. Cuman kadang kita juga harus tetap percayalah, ibaratnya emang yang gaib tuh ada gitu. Asal maka ilmu itu nggak ada yang hitam ada yang putih, tapi bagaimana orang yang mempunyai ilmu itu mempergunakannya. Ilmu hitam pun sama, bisa digunakan untuk hal-hal baik apabila di tangan orang yang baik, tapi ilmu putih juga bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk apabila di tangan orang yang nggak benar. Kayak gitu ya. Mungkin itulah cerita teman saya ya kemarin. Ceritanya juga sedikit soalnya kemarin buru-buru, dia cuma cerita segitu. Akhirnya saya bilang izin, ya udah nanti saya angkat ceritanya, boleh nggak? Katanya ya udah boleh, tapi jangan sebut nama keluarga, jangan sebut nama saya. Oh ya udah, kayak gitu kan, kayak gitu